CEO cantik yang selalu menang bisnis, tapi jatuh cinta pada orang yang harusnya tidak boleh. Twistnya bikin kamu terkejut, dan ini adalah ceritanya. Saya duduk di teras belakang rumah, memegang cangkir teh hangat yang sudah agak dingin, sambil menunggu Nina pulang. Cahaya senja yang lembut menutupi halaman rumput yang rapi, dan angin sore yang sepoi-sepoi membawa bau bunga melati dari pot di sudut teras. Bunga yang Nina tanamkan tahun lalu saat dia baru jadi CEO perusahaan tekstil ayahnya. Setiap hari, Nina pulang kantor pukul 7 malam tepatnya. Hari ini, jam sudah menunjukkan 7,15, dan saya mulai sedikit khawatir. Biasanya dia tidak terlambat, kecuali ada rapat yang panjang atau masalah di gudang. Tapi tepat saat saya hendak mengambil handphone untuk menelponnya, suara mobil sedan hitam mewah yang selalu dia kendarai terdengar dari pintu gerbang. Saya melihat dia keluar dari mobil, memakai blazer biru tua yang selalu dia pakai untuk kantor. Rambut hitamnya yang lurus diikat dengan jepit rambut kecil, dan wajahnya yang biasanya kosong tanpa ekspresi. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Dia menutup pintu mobil dengan lembut, lalu menoleh ke arah teras, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang jarang saya lihat selama 10 tahun terakhir, sejak ayahnya pergi. Dia berjalan menuju teras, langkahnya lebih ringan dari biasanya, dan duduk di kursi di hadapan saya, mengambil cangkir teh hangat yang sudah saya siapkan untuknya. "Ibu, hari ini ada sesuatu yang berbeda di kantor," katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya, sambil memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Saya menatap wajahnya. Mata hitamnya yang biasanya tenang sekarang ada kilauan yang tidak biasa, dan pipinya sedikit kemerahan. "Ada pegawai baru di bagian gudang," lanjutnya, sambil menunduk ke cangkir teh, seolah-olah takut melihat mataku. "Namanya Kale. Dia berusia 25 tahun, datang dari panti asuhan di pinggiran kota." Saya mengangguk, sambil menyesap teh. "Bagaimana dia?" tanya saya, dengan suara yang tenang. Nina mengangkat kepalanya, dan senyumnya menjadi lebih jelas. Dia pendiam, sangat pendiam. Dia tidak pernah bicara banyak dengan orang lain, hanya mengangguk ketika orang menyapa. Tapi dia rajin banget. Hari ini, dia membersihkan gudang sampai sudut-sudutnya bersih, tanpa ada yang menyuruhnya. Dia membersihkan rak-rak kain yang kotor, membersihkan lantai yang penuh debu, bahkan membersihkan jendela gudang yang sudah tidak dibersihkan selama bulan-bulan. Semua karyawan di gudang senang dengan dia, karena dia tidak pernah mengeluh dan selalu membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Saya mengangguk lagi. Saya tahu, Nina selalu menyukai orang yang rajin dan sederhana, karena ayahnya, suamiku, adalah orang seperti itu. Ayahnya pernah berkata, 10 tahun lalu, saat dia masih hidup, Nina butuh seseorang yang tidak melihatnya sebagai CEO, hanya sebagai Nina. Seseorang yang tidak melihat kekayaannya atau statusnya, tapi hanya melihat dirinya sebagai wanita yang butuh cinta. Saya menutup mata sejenak, dan flashback muncul di benak saya. Ayah Nina, yang sedang duduk di teras ini, memegang tangan Nina yang masih kecil, dan berkata hal itu. Saya mengeluarkan napas dalam-dalam, lalu melihat Nina lagi. "Kapan kamu bertemu dia?" tanya saya. Nina menunduk lagi, seolah-olah malu. "Hari ini, saat saya pergi ke gudang untuk memeriksa stok kain. Saya melihat dia sedang membersihkan rak kain, dan saya menyapa dia. Dia mengangguk dan menunduk, seolah-olah takut melihat wajahku. Tapi saya melihat matanya, mata coklat muda yang tenang, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Seolah-olah dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu. Malam itu, saya tidak tidur dengan nyenyak. Saya selalu memikirkan Kale, pria muda pendiam yang membuat Nina senyum seperti itu. Saya tahu, Nina sudah sendirian selama terlalu lama. Setelah ayahnya pergi,
Dia harus mengambil alih perusahaan tekstil yang besar, dan dia bekerja keras setiap hari, tanpa ada waktu untuk bersantai atau mencari cinta. Dia selalu mengatakan, "Aku tidak butuh cinta, Ibu. Aku hanya butuh perusahaan ini berjalan dengan baik." Tapi saya tahu, dia bohong. Dia butuh seseorang yang bisa mencintainya dan menghargainya, tanpa melihat statusnya sebagai CEO. Hari berikutnya, saya memutuskan untuk pergi ke kantor Nina, untuk melihat Kale dengan mata kepala sendiri. Saya mengenakan baju merah muda yang simpel dan sepatu sandal kulit yang nyaman, lalu naik mobil saya yang tua ke kantor Nina. Kantor Nina terletak di pusat kota, gedung tinggi dengan kaca yang mengkilap, dan nama perusahaan yang besar di depan gedung, TXTEL Nusantara. Saya masuk ke gedung dan disambut oleh resepsionis yang ramah. "Selamat datang, Bu Widya," katanya dengan senyum. "Nina sedang dirapat di lantai kelima. Apakah Anda ingin menunggu di ruang tunggu?" Saya mengangguk. "Tidak, saya ingin pergi ke bagian gudang. Saya ingin melihat pegawai baru yang Nina sebutkan kemarin." Resepsionis mengangguk, lalu memberikan saya kartu akses untuk masuk ke bagian gudang. "Bagian gudang ada di lantai bawah, Bu. Silakan ikuti jalan di sebelah kiri." Saya berjalan ke lantai bawah dan masuk ke gudang. Gudang itu besar, dengan rak-rak kain yang tinggi dan cahaya yang lembut dari jendela di bagian atas. Saya melihat beberapa karyawan sedang bekerja. Mereka sedang memindahkan kain dari rak ke truk atau memeriksa stok kain. Saya melihatnya, pria muda dengan rambut pendek rapi, baju kerja biru tua yang agak lusuh, dan celana jeans yang tidak terlalu ketat. Dia sedang membersihkan rak kain di sudut gudang, dengan sapu tangan yang ada di tangannya. Dia tidak melihat saya, dia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Saya berjalan menuju dia dengan langkah yang lambat. Dia akhirnya melihat saya dan menghentikan pekerjaannya. Dia mengangguk dengan senyum yang kecil dan berkata, "Selamat siang, Bu." Suaranya lembut dan sedikit gemetar, seolah-olah dia takut saya. Saya mengangguk dengan senyum. "Kamu Kale?" tanya saya. Dia mengangguk lagi. "Ya, Bu, saya Kale." Saya menatap matanya. Mata coklat muda yang tenang, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Seperti yang Nina katakan. "Nina mengatakan banyak hal tentangmu," lanjut saya dengan suara yang tenang. "Dia mengatakan kamu rajin dan baik." Kale menunduk, seolah-olah malu. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu," katanya, dengan suara yang kecil. "Saya tidak berhak mendapatkan pujian." Saya mengangguk, sambil melihat rak kain yang dia bersihkan. Rak kain yang biasanya kotor dan penuh debu, sekarang bersih dan rapi. "Kamu bekerja keras," kata saya, dengan suara yang tulus. "Itu hal yang bagus." Kale mengangkat kepalanya, dan senyumnya menjadi lebih jelas. "Terima kasih, Bu," katanya. Saya berbicara dengan Kale selama beberapa menit, tentang pekerjaannya di gudang, tentang panti asuhan di mana dia tinggal, dan tentang hidupnya. Dia berkata, dia tinggal di panti asuhan sejak dia berusia 5 tahun, setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia berkata, dia tidak pernah memiliki keluarga, dan dia selalu merasa sendirian. Tapi dia berkata, dia senang bekerja di gudang, karena dia memiliki pekerjaan yang stabil, dan dia bisa membantu orang lain. Saya melihatnya, dan saya tahu, Nina benar. Kale adalah orang yang baik. Orang yang tidak melihat kekayaan atau status, hanya melihat orang lain sebagai manusia. Saya tahu, Nina akan menyukainya, karena dia adalah orang yang Nina butuhkan. Saya pulang dari kantor pada sore hari, dan menunggu Nina pulang. Hari ini, dia pulang tepat pukul 7 malam, dan wajahnya lebih cerah dari kemarin. Dia duduk di teras, dan mengambil cangkir teh yang sudah saya siapkan. "Ibu, hari ini saya berbicara dengan Kale lagi," katanya dengan senyum. Dia memberiku bunga mawar putih dari taman belakang panti asuhan. Dia berkata, "Bunga itu untukku," karena dia melihat aku suka bunga. Nina mengangkat tangan.
dan menunjukkan bunga mawar putih yang ada di tangannya, bunga yang kecil, tapi cantik, dengan daun yang segar. Dia berkata, dia menanam bunga itu sendiri. Lanjutnya, sambil mencium bunga itu. Dia berkata, dia ingin memberiku sesuatu yang dia buat sendiri. Saya mengangguk, sambil menyesap teh. Saya melihat Nina, dan saya tahu, perasaan dia untuk Kale sudah tumbuh. Tidak hanya suka, tapi cinta. Cinta yang tulus, yang tidak melihat status atau kekayaan. Malam itu, saya keluar ke taman belakang rumah untuk mengambil air untuk bunga melati. Saya melihat Kale. Dia berdiri di pagar belakang rumah, memegang HP-nya. Dia tidak melihat saya. Dia terlalu fokus dengan layar HP-nya. Saya melihat tulisan di layar HP-nya dengan mata saya yang sudah mulai buram. Hari ini aku bertemu dia. Aku harus hati-hati. Saya berhenti sejenak. Saya melihat Kale. Dia menutup HP-nya dan menoleh ke arah rumah. Dia melihat saya dan mengangguk dengan senyum yang kecil. Saya mengangguk balik, tapi benak saya penuh pertanyaan. Apa yang dia maksud dengan hati-hati? Apa yang dia sembunyikan dari Nina? Apa yang dia rencanakan? Saya masuk ke rumah dan melihat Nina yang sedang tidur di kamarnya. Dia memegang bunga mawar putih yang Kale berikan dan wajahnya tenang. Saya menutup pintu kamar dengan lembut dan duduk di teras lagi. Saya memegang cangkir teh yang sudah dingin dan memikirkan Kale. Saya tahu, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan sesuatu yang akan mengubah hidup Nina selamanya. Hari berikutnya, saya bangun lebih awal dari biasanya, jam 5 pagi, sebelum sinar matahari muncul dari balik gunung. Saya keluar ke teras dan melihat Nina sudah duduk di sana, memegang bungkus makanan siang yang sudah dia bungkus dengan kertas kado warna biru. Ibu, hari ini aku ingin memberikan makanan siang untuk Kale, katanya, dengan suara yang lembut, sambil menyesap teh hangat. Aku masak nasi goreng telur, makanan yang dia suka, seperti yang dia ceritakan kemarin. Saya mengangguk, sambil melihat wajahnya. Mata hitamnya yang biasanya tenang sekarang ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, dan pipinya sedikit kemerahan. Dia akan senang, katanya, dengan senyum yang lebar. Saya melihat Nina pergi ke gudang pada jam 7 pagi, lebih awal dari biasanya, karena kantor baru buka pada jam ke-8. Dia mengenakan baju kasual, kaos putih dan celana jeans, tanpa blazer kantor yang selalu dia pakai. Rambutnya tidak diikat dengan jepit rambut, melainkan dibiarkan lurus di pundaknya. Saya mengikuti dia dari kejauhan, dengan mobil saya yang tua, sampai dia sampai di gudang. Saya melihat dia masuk ke gudang, dan menghampiri Kale yang sedang membersihkan rak kain. Kale melihatnya, dan menghentikan pekerjaannya, dia mengangguk, dengan senyum yang kecil, dan berkata, "Selamat pagi, Bu Nina." Nina mengangguk, dengan senyum, dan memberikan bungkus makanan siang padanya. "Ini makanan siang yang aku masak untukmu," katanya dengan suara yang lembut. "Semoga kamu suka." Kale menunduk, seolah-olah malu, dan mengambil bungkus makanan siang. "Terima kasih Bu Nina," katanya dengan suara yang kecil. "Aku tidak pantas mendapatkan ini." Nina menggeleng, dan memegang tangannya, tangan yang dingin, dan penuh dengan bekas luka kecil dari bekerja di gudang. "Kamu pantas," katanya, dengan suara yang tulus. "Kamu bekerja keras, dan kamu pantas mendapatkan hal-hal yang baik." Setelah itu, Nina mulai datang ke gudang setiap hari lebih awal, jam 7 pagi, sebelum karyawan lain datang. Dia membawa makanan siang untuk Kale, kadang nasi goreng, kadang sup ayam, kadang kue bolu yang dia buat sendiri. Dia juga memberikan uang untuk Kale, uang untuk beli baju baru, atau uang untuk beli barang-barang yang dia butuhkan di panti asuhan. Kale selalu menerima dengan malu, dan selalu berkata, "Terima kasih Bu Nina, aku akan membayar kamu nanti." Nina selalu menggeleng, dan berkata, "Tidak perlu. Ini hadiah dari aku untukmu." Satu hari, Nina pulang kantor dengan wajah yang sedih. Dia masuk ke kamarnya dan menangis dengan keras. Saya mendengar tangisannya
dan masuk ke kamarnya. Saya melihat dia duduk di lantai, memegang bungkus makanan siang yang dia buat untuk Kale, bungkus makanan siang yang tidak diberikan. "Ibu," katanya, dengan suara yang remuk, sambil menangis. "Aku memberikan makanan siang untuk Kale hari ini, tapi dia menolak. Dia berkata, dia tidak bisa menerima lagi hal-hal dari aku. Dia berkata, dia tidak pantas untukku." Saya duduk di sebelahnya dan memeluknya. "Kenapa dia berkata itu?" tanya saya, dengan suara yang tenang. Nina mengangkat kepalanya, dan mata merah karena menangis. Dia berkata, dia adalah orang yang tidak penting. Dia berkata, dia hanyalah pegawai baru di gudang, dan aku adalah CEO perusahaan yang besar. Dia berkata, perasaan aku untuknya tidak mungkin terwujud. Dia berkata, dia harus menghindar dari aku. Saya mengangguk, sambil memeluknya lebih erat. Saya tahu, Kale merasa tidak pantas untuk Nina, karena dia hidup di panti asuhan, karena dia tidak memiliki keluarga, karena dia tidak memiliki kekayaan atau status. Tapi saya juga tahu, Nina tidak peduli dengan itu. Nina hanya peduli dengan Kale, dengan hati yang baik, dengan kerja kerasnya, dengan senyumnya yang jarang muncul. Malam itu, saya memutuskan untuk menemui Kale di panti asuhan di pinggiran kota, di mana dia tinggal. Saya naik mobil saya yang tua dan pergi ke panti asuhan. Panti asuhan itu terletak di pinggiran kota, di antara sawah-sawah. Bangunannya tua, dengan dinding yang retak dan atap yang berwarna abu-abu. Saya masuk ke panti asuhan dan disambut oleh pengasuhnya, wanita berusia 60 tahun, dengan rambut putih yang terikat ke belakang. "Selamat datang, Bu Widya," katanya, dengan senyum. Kale sedang di taman belakang. Dia sedang menanam bunga. Saya berjalan ke taman belakang, dan melihat Kale, dia sedang menanam bunga mawar putih, di tanah yang subur. Dia mengenakan baju kerja yang lusuh, dan tangan yang penuh dengan tanah. Dia melihat saya, dan menghentikan pekerjaannya. "Selamat malam, Bu Widya," katanya, dengan suara yang kecil. Saya mengangguk, dan duduk di batu di sebelahnya. "Kenapa kamu menghindar Nina?" tanya saya, dengan suara yang tenang. Kale menunduk, seolah-olah malu. "Aku tidak pantas untuknya, Bu," katanya, dengan suara yang lembut. "Aku hanyalah anak dari panti asuhan, yang tidak memiliki keluarga, yang tidak memiliki kekayaan. Dia adalah CEO perusahaan yang besar, yang cantik, yang cerdas. Aku tidak pantas untuknya." Saya mengangguk, sambil melihat bunga mawar putih yang dia tanam. "Tapi Nina tidak peduli dengan itu," katanya, dengan suara yang tulus. "Nina hanya peduli denganmu, dengan hati yang baik, dengan kerja kerasnya, dengan senyumnya. Dia mencintaimu, Kale, benar-benar mencintaimu." Kale mengangkat kepalanya, dan mata dia merah karena menangis. "Aku tahu, Bu," katanya, dengan suara yang remuk. "Aku juga mencintainya, tapi aku takut. Aku takut dia akan menyesal mencintai aku. Aku takut keluarga dia akan membenci aku. Aku takut orang lain akan menganggap aku hanya menggunakan dia untuk kekayaannya." Saya memegang tangannya, tangan yang dingin, dan penuh dengan bekas luka. "Kamu tidak akan menggunakan dia," katanya, dengan suara yang tenang. "Aku melihatmu, Kale. Aku melihat hati yang baikmu. Aku melihat kerja kerasmu. Aku melihat betapa kamu mencintainya. Nina butuhmu. Dia butuh seseorang yang bisa mencintainya, tanpa melihat statusnya atau kekayaannya. Dia butuh seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup lagi." Kale menangis, dan saya memeluknya. Saya melihat dia, anak kecil yang tinggal di panti asuhan, yang selalu diabaikan, yang pernah dianiaya oleh orang yang seharusnya melindunginya. Flashback. Kale berusia 5 tahun, berdiri di depan pintu rumahnya yang terbuka lebar. Dia melihat ayahnya dan ibunya terbaring di lantai, dengan darah di tubuh mereka. Polisi datang dan mengambilnya ke panti asuhan. Di panti asuhan, dia selalu diabaikan oleh pengasuhnya dan selalu dianiaya oleh anak-anak lain.
Dia tidur di kamar yang kecil, dengan 10 anak lain, dan makan makanan yang kurang enak. Dia tidak pernah memiliki mainan, tidak pernah memiliki baju baru, tidak pernah memiliki orang yang mencintainya, sampai dia bertemu Nina. Setelah itu, Kale berhenti menghindar Nina. Dia mulai berbicara dengan Nina setiap hari, di gudang, atau di taman belakang kantor. Dia mulai senyum lebih sering, dan mulai menunjukkan perasaannya untuk Nina. Nina juga senang. Dia mulai senyum lebih sering, dan mulai merasa hidup lagi. Satu hari, Kale datang ke rumah saya dengan bunga mawar merah yang dia tanam sendiri. Dia memberikan bunga itu untuk Nina, dan berkata, "Nina, aku mencintaimu, benar-benar mencintaimu. Aku tahu aku tidak pantas untukmu, tapi aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja keras untuk menjadi orang yang pantas untukmu. Aku akan membayar semua hutang ayahku, dan aku akan membuatmu bahagia." Nina menangis dan memeluknya. "Aku juga mencintaimu, Kale," katanya dengan suara yang tulus. "Aku tidak peduli dengan kekayaan atau statusmu. Aku hanya peduli denganmu." Malam itu, Kale tinggal di rumah saya, di kamar tamu. Saya melihat dia duduk di meja makan, sedang menulis surat. Dia meninggalkan surat itu di meja makan. Ketika dia pergi ke kamar tidur, saya mengambil surat itu dan membacanya. Surat itu dari panti asuhan, dengan tulisan, "Kale, ayahmu sudah meninggal. Dia minta maaf padamu, dan padamu Nina." Saya berhenti sejenak. Saya melihat surat itu, dan benak saya penuh kejutan. Ayah Kale adalah orang yang merusak keluarga Nina, orang yang mencuri uang dari perusahaan ayah Nina, sampai ayah Nina sakit dan pergi. Saya melihat Kale, yang sedang tidur di kamar tamu, dengan wajah yang tenang. Saya memikirkan Nina, yang sedang tidur di kamarnya, dengan senyum di bibirnya. Saya tahu, ada sesuatu yang harus saya katakan. Tapi saya juga tahu, Nina akan sakit, sangat sakit. Saya menutup surat itu, dan menyimpannya di lemari saya. Saya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Setidaknya, tidak sekarang, karena Nina sedang bahagia. Dan saya tidak ingin merusak kebahagiaannya. Tapi saya tahu, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama, karena rahasia itu akan keluar. Dan ketika itu terjadi, semuanya akan berubah. Selamanya, sinar matahari sore sudah mulai memudar, meninggalkan warna jingga lembut di langit, ketika saya mulai menyiapkan meja makan untuk makan malam. Nina sudah menghabiskan setengah hari di dapur. Dia mencuci nasi, menggoreng telur, menyiapkan bumbu nasi goreng yang Kale sukai, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan sedikit kecap manis yang dia ambil dari lemari dapur tua. Dia mengenakan gaun putih panjang yang dia beli tahun lalu, saat dia merayakan ulang tahunnya yang ke-28. Gaun yang dia hanya pakai sekali, karena dia merasa tidak pantas mengenakan gaun cantik sendirian. Hari ini, dia menyisir rambutnya lurus, memakai sedikit lipstik merah muda, dan mengenakan kalung perak kecil yang ayahnya berikan sebelum dia pergi. "Saya ingin semuanya sempurna, Ibu," katanya, sambil menatap piring di meja makan. "Hari ini adalah hari yang penting." Saya mengangguk, sambil membantu dia menata gelas teh hangat. Saya tahu, hari ini Nina akan memberitahu Kale tentang perasaannya yang lebih dalam, tentang cinta yang dia simpan selama beberapa minggu. Tapi saya juga tahu, ada rahasia yang akan keluar hari ini, rahasia yang saya simpan di lemari saya selama seminggu. Jam 7 malam tepatnya, suara pintu bel berbunyi. Nina langsung berlari ke pintu dan membukanya. Saya melihat Kale berdiri di pintu. Dia mengenakan baju baru, kaos biru muda dan celana jeans yang rapi, rambutnya disisir rapi, dan memegang bunga mawar putih di tangannya. Dia melihat Nina, dan senyum kecil muncul di bibirnya. "Selamat malam, Nina," katanya dengan suara yang lembut. Nina mengangguk dengan senyum yang lebar dan memegang tangannya. "Selamat malam, Kale. Masuk saja." Kale masuk ke rumah dan duduk di kursi di meja makan. Nina menghidangkan nasi goreng telur ke depannya,
dan dia mengangguk dengan terima kasih. "Ini makanan favoritku," katanya dengan senyum. "Terima kasih, Nina." Nina mengangguk dan duduk di kursi di depannya. "Aku masaknya sendiri," katanya dengan suara yang lembut. "Aku harap kamu suka." Kale menyesap nasi gorengnya dan mengangguk. "Ini enak banget," katanya. "Lebih enak dari makanan di panti asuhan." Saya duduk di kursi di sebelah Nina dan melihat mereka berdua. Nina yang senang, Kale yang tenang, dan suasana makan malam yang hangat. Saya ingin waktu berhenti di sini. Ingin Nina selalu senang. Ingin Kale selalu tenang. Ingin rahasia itu tidak pernah keluar. Tapi saya tahu, itu tidak mungkin. Setelah selesai makan malam, Nina mengajak Kale ke teras belakang rumah. Mereka duduk di kursi kayu, dan Nina memegang tangan Kale. "Kale," katanya dengan suara yang lembut, "aku punya sesuatu yang harus kubilang." Kale mengangkat kepalanya dan melihat matanya. "Aku mencintaimu," katanya, dengan suara yang tulus. "Aku mencintaimu dari hari pertama aku bertemu kamu. Aku tidak peduli dengan statusmu atau kekayaanmu. Aku hanya peduli denganmu, dengan hati yang baik, dengan kerja kerasmu, dengan senyummu yang jarang muncul. Aku ingin hidup denganmu, Kale, selamanya." Kale menunduk, dan suaranya menjadi kecil. "Nina," katanya dengan suara yang remuk, "aku juga mencintaimu. Tapi aku punya sesuatu yang harus kubilang. Sesuatu yang akan membuatmu membenci aku." Nina memegang tangannya lebih erat. "Apapun itu, aku akan menerima," katanya dengan suara yang tenang. "Aku mencintaimu, Kale. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Kale mengeluarkan surat dari dompetnya. Surat yang sama yang saya temukan di meja makan seminggu lalu. Dia memberikan surat itu ke Nina dan berkata, "Ini surat dari panti asuhan." Dibaca itu Nina. Nina membuka surat itu dan membacanya. Wajahnya menjadi pucat dan matanya menjadi merah karena menangis. "Ayahmu adalah orang yang merusak perusahaan ayahmu 10 tahun lalu," katanya dengan suara yang lembut. "Dia mencuri uang dari perusahaan ayahmu sampai ayahmu sakit dan pergi." Nina menangis dengan keras. "Kenapa kamu tidak bilang duluan?" katanya dengan suara yang remuk. "Kenapa kamu datang ke perusahaan ini? Apakah kamu datang untuk membalas dendam? Apakah kamu hanya menggunakan aku untuk membalas dendam pada ayahku?" Kale menahan air mata dan berkata, "Tidak, Nina. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk meminta maaf. Ayahku minta maaf padamu dan padamu ayahmu. Dia merasa bersalah selama 10 tahun, sampai dia meninggal. Aku datang ke perusahaan ini untuk meminta maaf pada kamu, Nina, dan aku tidak sengaja mencintaimu. Aku tidak sengaja jatuh cinta pada kamu." Saya keluar ke teras dan melihat mereka berdua, Nina yang menangis, Kale yang menahan air mata, dan suasana yang dingin. Saya duduk di kursi di sebelah Nina dan memeluknya. "Nina," katanya dengan suara yang tenang, "Kale tidak menginginkan ini. Dia hanya ingin meminta maaf." Nina mengangkat kepalanya dan melihat Kale. "Mengapa kamu tidak bilang duluan?" katanya dengan suara yang lembut. "Aku akan memaafkan kamu, Kale. Aku akan memaafkan ayahmu. Tapi kamu harus bilang duluan." Kale mengangkat kepalanya dan matanya merah karena menangis. "Aku takut," katanya dengan suara yang remuk. "Aku takut kamu akan membenci aku. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut aku akan kehilanganmu." Nina memegang tangannya dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanku, Kale. Aku mencintaimu, tapi aku butuh waktu untuk menerima ini. Waktu untuk memaafkan ayahmu, dan waktu untuk memahami mengapa kamu tidak bilang duluan." Kale mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggu, Nina. Aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan." Nina mengangguk dan memeluknya. Saya melihat mereka berdua berpelukan di teras, dan saya tahu ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang indah. Tapi saya juga tahu,
Ada sesuatu yang Kale tidak bilang. Sesuatu yang lebih besar dari rahasia ayahnya. Saya melihat Kale mengeluarkan handphonenya dari dompetnya dan mengirim pesan ke seseorang. Saya melihat tulisan di layar handphonenya dengan mata saya yang sudah mulai buram. Hari ini aku memberitahu dia tentang ayahku. Sekarang, aku harus memberitahu dia tentang diriku sendiri. Saya berhenti sejenak. Saya melihat Kale yang sedang memeluk Nina dengan wajah yang tenang. Saya memikirkan rahasia yang dia sembunyikan. Apa yang dia maksud dengan diriku sendiri? Apa yang dia sembunyikan dari Nina? Apa yang akan dia katakan selanjutnya? Saya masuk ke rumah dan meninggalkan mereka berdua di teras. Saya memegang cangkir teh hangat yang sudah dingin dan memikirkan masa depan. Saya tahu, ada sesuatu yang akan keluar. Sesuatu yang akan mengubah hidup Nina dan Kale selamanya. Dan saya tidak tahu apakah itu akan baik atau buruk. Tapi saya tahu, cinta mereka akan bertahan. Karena cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan oleh rahasia. Atau oleh masa lalu. Sinar matahari pagi menerobos celah jendela kamar Nina, menyoroti bantal yang basah karena tangisannya semalaman. Saya masuk ke kamar dengan cangkir teh hangat, dan melihat dia duduk di ujung tempat tidur, mengenakan kaos tidur putih yang lusuh, rambutnya kusut, dan mata merah bengkak karena menangis. Dia tidak melihat saya, dia hanya menatap foto ayahnya yang diletakkan di meja rias. Foto yang dia lihat setiap hari sejak ayahnya pergi. Sudah 3 hari, Ibu, katanya, dengan suara yang lembut dan remuk. 3 hari aku tidak bicara dengan dia. 3 hari aku menghindar dari semua pesan dan panggilannya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan dia dari pikiranku. Setiap kali aku melihat kain di gudang, aku melihatnya. Setiap kali aku makan nasi goreng telur, aku melihatnya. Setiap kali aku melihat bunga mawar putih, aku melihatnya. Saya duduk di sebelahnya dan memeluknya. Aku tahu, katanya, dengan suara yang tenang. Aku tahu kamu mencintainya. Tapi kamu butuh waktu, Nina. Waktu untuk memproses semua ini. Hari itu, Nina pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Jam 6 pagi, sebelum karyawan lain datang. Dia mengenakan blazer biru tua yang selalu dia pakai, rambutnya diikat rapi dengan jepit rambut, dan wajahnya kosong tanpa ekspresi. Saya mengikuti dia dari kejauhan, dan melihat dia masuk ke gudang. Dia melihat Kale yang sedang membersihkan rak kain. Kale yang mengenakan baju kerja yang lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya yang pucat karena tidak tidur semalaman. Kale melihatnya, dan menghentikan pekerjaannya. Dia mengangguk, dengan senyum yang kecil, dan berkata, "Selamat pagi, Bu Nina." Nina tidak menjawab. Dia hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan keluar dari gudang. Selama 3 hari, Nina menghabiskan waktu di kantor. Dia bekerja sampai larut malam, memeriksa laporan keuangan, memimpin rapat, dan menghindar dari semua orang yang ingin berbicara dengan dia. Dia tidak makan banyak, tidak tidur nyenyak, dan selalu menangis di kamar ketika dia pulang. Saya hanya bisa menemaninya. Saya memasak makanan yang dia sukai. Saya membersihkan kamarnya. Saya mendengarkan tangisannya. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa yang lebih dari itu. Karena hanya Nina yang bisa memutuskan apa yang dia inginkan. Hari keempat, jam 7 malam tepatnya, suara pintu bel berbunyi. Saya keluar ke ruang tamu, dan melihat Kale berdiri di pintu. Dia mengenakan baju baru, rambutnya disisir rapi, dan memegang bunga mawar merah yang besar di tangannya. Dia melihat saya, dan berkata, "Bu Widya, bisakah saya bertemu Nina?" Saya mengangguk, dan berkata, "Dia di kamarnya." Tapi dia tidak mau bicara dengan siapapun. Kale mengangguk, dan berkata, "Aku akan mencoba. Aku harus bicara dengan dia." Saya membuka pintu kamar Nina, dan melihat dia duduk di tempat tidur, menatap foto ayahnya. Kale masuk ke kamar, dan berdiri di depan dia. "Nina," katanya, dengan suara yang lembut. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku seharusnya memberitahu kamu tentang ayahku duluan. Aku tahu aku membuatmu sakit.
Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa tidur nyenyak tanpa melihatmu. Aku tidak bisa makan tanpa mendengar suaramu. Aku tidak bisa hidup tanpa cintamu. Nina mengangkat kepalanya dan melihatnya. Matanya merah karena menangis dan wajahnya pucat. "Kenapa kamu harus datang?" katanya dengan suara yang remuk. "Kenapa kamu tidak meninggalkanku sendirian?" Kale mendekati dia dan memegang tangannya. "Karena aku mencintaimu," katanya dengan suara yang tulus. "Karena aku tidak bisa meninggalkanku. Karena aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia. Aku akan bekerja keras, Nina. Aku akan bekerja keras membayar semua uang yang ayahku curi, meskipun butuh 10 tahun. Aku akan bekerja keras menjadi orang yang pantas untukmu. Aku akan bekerja keras membuatmu lupa tentang semua sakit yang aku berikan padamu." Nina menangis dengan keras. "Aku tidak peduli dengan uang itu," katanya dengan suara yang remuk. "Aku tidak peduli dengan hutang ayahmu. Aku peduli denganmu. Aku peduli dengan hati yang baikmu. Aku peduli dengan kerja kerasmu. Aku peduli dengan senyummu. Tapi aku takut, Kale. Aku takut keluarga dan karyawan menganggap kamu hanya menggunakan aku. Aku takut mereka akan mengatakan bahwa kamu hanya mencintai aku karena kekayaanku. Aku takut mereka akan menghina kamu. Aku takut aku akan kehilanganmu." Kale memeluknya dan berkata, "Aku tidak akan menggunakanmu, Nina. Aku mencintaimu karena kamu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena statusmu, bukan karena perusahaanmu. Aku mencintaimu karena kamu adalah wanita yang cantik, yang cerdas, yang baik hati, yang selalu membantu orang lain. Aku mencintaimu karena kamu membuatku merasa hidup lagi. Aku mencintaimu karena kamu adalah Nina." Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu. Kale memeluk Nina, dan Nina menangis di dadanya. Saya melihat mereka dari kejauhan, dan saya tahu cinta mereka lebih kuat dari rahasia, lebih kuat dari masa lalu, lebih kuat dari semua ketakutan yang mereka miliki. Setelah beberapa jam, Nina tidur di lengan Kale. Wajahnya tenang, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Kale melihatnya dan mencium dahinya. "Aku akan selalu mencintaimu," katanya dengan suara yang lembut. "Selamanya." Saya keluar ke teras dan melihat langit yang penuh bintang. Saya memegang cangkir teh hangat dan memikirkan masa depan. Saya tahu masih ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Keluarga yang tidak setuju, karyawan yang menghina, rahasia yang masih tersembunyi. Tapi saya juga tahu cinta mereka akan bertahan. Karena cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Tapi pada saat itu, saya melihat Kale mengeluarkan handphonenya dari dompetnya dan membuka aplikasi pesan. Dia mengetik pesan ke seseorang dan mengirimkannya. Saya melihat tulisan di layar handphonenya dengan mata saya yang sudah mulai buram. "Hari ini aku bertemu Nina lagi. Aku akan memberitahu dia tentang rahasia lain besok. Semoga dia bisa memaafkanku." Saya berhenti sejenak. Saya melihat Kale yang sedang memeluk Nina dengan wajah yang tenang. Saya memikirkan rahasia lain yang dia sembunyikan. Apa yang dia maksud dengan rahasia lain? Apa yang dia belum katakan pada Nina? Apa yang akan dia katakan besok? Saya masuk ke rumah dan meninggalkan mereka berdua di sofa ruang tamu. Saya memegang cangkir teh yang sudah dingin dan memikirkan masa depan. Saya tahu besok akan hari yang penting. Hari yang akan mengubah hidup Nina dan Kale selamanya. Dan saya tidak tahu apakah itu akan baik atau buruk. Tapi saya tahu cinta mereka akan bertahan. Karena cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan oleh rahasia atau oleh masa lalu. Sinar matahari pagi menerobos celah jendela ruang tamu, menyoroti wajah Nina yang sedang tidur di lengan Kale. Wajahnya tenang dengan senyum kecil di bibirnya dan rambutnya yang lurus menutupi sebagian pipinya. Kale sudah bangun. Dia duduk di ujung sofa, memegang tangan Nina dengan lembut dan menatapnya dengan mata yang penuh cinta. Saya masuk ke ruang tamu dengan cangkir teh hangat untuk mereka berdua, dan Kale melihat saya,
lalu mengangguk dengan senyum kecil. Senyum yang menunjukkan bahwa dia sudah tenang, bahwa dia sudah tahu bahwa cinta mereka akan bertahan. Hari ini adalah hari yang penting. Ibu, katanya dengan suara yang lembut, seolah-olah takut mengganggu tidur Nina. Aku akan memberitahu Nina tentang rahasia lain. Aku akan memberitahu dia tentang diriku sendiri. Saya mengangguk dan berkata, semoga dia bisa memaafkanmu. Semoga dia bisa menerima dirimu apa adanya. Kale mengangguk dan berkata, aku harap begitu. Aku tidak bisa menyembunyikan itu lagi. Aku harus memberitahu dia. Setelah beberapa menit, Nina bangun. Dia menggaruk mata dan melihat Kale yang sedang menatapnya. Selamat pagi, katanya dengan suara yang lembut. Kale mengangguk dan berkata, selamat pagi Nina. Ada sesuatu yang harus kubilang padamu. Sesuatu yang aku sembunyikan dari kamu selama ini. Nina duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. Apapun itu, aku akan mendengarkan, katanya dengan suara yang tenang. Kale mengeluarkan surat dari dompetnya. Surat dari dokter dengan tulisan yang jelas. Aku sakit, Nina, katanya dengan suara yang remuk. Aku sakit kanker paru-paru. Dokter berkata, aku hanya memiliki waktu 5 tahun lagi untuk hidup. Nina menangis dengan keras. Kenapa kamu tidak bilang duluan? Katanya dengan suara yang remuk. Kenapa kamu menyembunyikan itu dari aku? Kale menahan air mata dan berkata, aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu akan merasa bersalah. Aku takut kamu akan kehilangan harapan. Aku hanya ingin menghabiskan waktu yang tersisa denganmu, Nina. Hanya denganmu. Nina memeluknya dan berkata, aku tidak akan meninggalkanku, Kale. Aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan membantumu mengobati sakitmu. Aku akan menghabiskan setiap hari, setiap menit, setiap detik denganmu. Aku mencintaimu, Kale. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Hari itu, Nina mengadakan rapat karyawan di kantor. Dia berdiri di depan semua orang, dengan Kale di sampingnya. Kale yang mengenakan baju baru, dan wajahnya yang pucat tapi penuh harapan. Ini Kale, katanya, dengan suara yang kuat. Dia adalah orang yang aku cintai. Dia bukan orang yang menggunakan aku. Dia adalah orang yang membuatku merasa hidup lagi. Dia adalah orang yang mencintai aku dengan tulus. Tanpa melihat statusku, tanpa melihat kekayaanku. Dia adalah orang yang aku cintai, dan aku akan selalu mencintainya. Semua karyawan bertepuk tangan. Suara tepukan yang keras, yang menunjukkan bahwa mereka mendukung Nina dan Kale. Saya melihat Kale menangis. Air mata harapan, air mata terima kasih. Setelah itu, Nina dan Kale menghabiskan setiap hari bersama-sama. Mereka pergi ke pantai. Mereka pergi ke gunung. Mereka pergi ke tempat-tempat yang mereka sukai. Nina membantu Kale mengobati sakitmu. Dia membawa Kale ke dokter setiap minggu. Dia memasak makanan yang sehat untuk Kale. Dia membantu Kale berolahraga setiap hari. Kale juga membantu Nina mengelola perusahaan. Dia membantu Nina memeriksa laporan keuangan. Dia membantu Nina memimpin rapat. Dia membantu Nina membuat keputusan yang baik. Mereka hidup bahagia. Meskipun waktu yang tersisa untuk Kale semakin sedikit. Beberapa bulan kemudian, mereka memutuskan untuk menikah di taman belakang rumah, di antara bunga mawar putih yang Kale tanamkan sendiri. Kale mengenakan jas baru yang Nina belikan untuknya, jas yang berwarna hitam dengan dasi yang berwarna merah muda. Nina mengenakan gaun pengantin yang sama dengan gaun saya, gaun yang berwarna putih dengan renda yang indah, dan kalung perak yang ayahnya berikan sebelum dia pergi. Saya berdiri di depan mereka berdua, sebagai pendeta yang menikahkan mereka. Apakah kamu, Nina, mau menikahi Kale sebagai suamimu, selama-lamanya, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit? Selama-lamanya. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit? Tanya saya, dengan suara yang tenang. Nina mengangguk
dan berkata, "Aku mau." "Apakah kamu, Kale, mau menikahi Nina sebagai istrimu, selama-lamanya, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit?" Tanya saya, dengan suara yang tenang. Kale mengangguk, dan berkata, "Aku mau." Saya berkata, "Sekarang, kamu berdua adalah suami dan istri. Cintailah satu sama lain, hargailah satu sama lain, dan selalu ada di samping satu sama lain." Mereka saling mencium, dan semua tamu bertepuk tangan. Suara tepukan yang keras, yang menunjukkan bahwa mereka senang untuk Nina dan Kale. Saya melihat mereka berdua berpelukan di taman, dan saya tahu, Nina akhirnya menemukan orang yang mencintainya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai Nina. Kale melihat saya, dan mengangguk. Saya mengangguk balik, dengan senyum, dengan harapan, dengan cinta. Beberapa tahun kemudian, Kale pergi. Dia pergi dengan tenang, di pelukan Nina, dengan senyum di bibirnya. Nina menangis dengan keras, tapi dia juga senang, karena dia telah menghabiskan waktu yang tersisa dengan Kale, karena dia telah mencintai Kale dengan tulus, karena dia telah mendapatkan cinta yang sejati. Saya melihat Nina berdiri di taman belakang rumah, memegang bunga mawar putih yang Kale tanamkan sendiri. Dia melihat langit, dan berkata, "Aku mencintaimu, Kale, selamanya." Saya duduk di teras, memegang cangkir teh hangat, dan memikirkan semua yang terjadi. Saya memikirkan Nina, yang akhirnya menemukan cinta yang sejati. Saya memikirkan Kale, yang akhirnya menemukan orang yang mencintainya apa adanya. Saya memikirkan cinta. Cinta yang tidak melihat status. Cinta yang tidak melihat kekayaan. Cinta yang hanya melihat hati. Dan saya tahu, cinta itu adalah hal terindah di dunia. Cinta itu adalah hal yang bisa mengatasi semua sakit, semua kesedihan, semua ketakutan. Cinta itu adalah hal yang bisa membuat hidup berarti. Cinta tidak melihat status, hanya melihat hati. Itu adalah kata-kata yang saya ingat selama ini. Dan itu adalah kata-kata yang akan saya ingat selamanya.